Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara mandi besar atau mandi wajib yang akan saya sampaikan. Terlebih dahulu hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang mandi wajib. Hadis yang pertama adalah hadis Bukhari Muslim, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari janabah, maka beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangan. Yang pertama dilakukan Nabi ketika mandi besar adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya, ini diingat-ingat. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Setelah mencuci kedua tangan, ya toh, kemudian Nabi berwudu seperti wudunya orang yang akan melaksanakan sholat, sama. Itu nomor 2, dicatat ya, diingat-ingat ya. Yang ketiga, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyela-nyela dasar-dasar rambutnya. Yang ketiga yang dilakukan Nabi adalah membasuh telapak tangan, ya, jari-jari telapak tangan dengan air yang bersih, suci, kemudian menyela-nyela rambut, ya, rambut di sela-sela memakai jari-jari tangan. Setelah jari-jari ini tadi dicuci dengan air yang suci, sampai menyela-nyela itu jari-jarinya seperti ini ya, direnggangkan, kemudian digosokkan ke kepala rambut sampai menyentuh kulit kepala, biar kulit kepala merasakan air, ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Pertama adalah mencuci ke telapak tangan, ya toh, supaya telapak tangan ini bersih, suci dari najis. Yang pertama itu cuci telapak tangannya untuk mandi besar, ya. Yang kedua tadi adalah yang dilakukan Nabi adalah berwudu. Jadi sebelum mandi itu berwudu. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi, ya. Kemudian setelah berwudu, ya, yang ketiga adalah Nabi mencuci tangannya dengan air, kemudian menyela-nyela rambut, ya, digosokkan jari-jarinya ke rambut di sela-sela biar, ya, nyampe di kulit kepala. Itu yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4 yang dilakukan Nabi adalah menyiram kepala dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali, ya. Kemudian Nabi menyiram kepala. Itu yang nomor 4, ya, diingat-ingat ya.
Ketika menyiram kepala ini, ya, itu disertai dengan niat mandi wajib. Ya. Kalau mandi wajibnya itu sebab hubungan suami istri atau keluar sperma, maka mandinya mandi janabah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabah fardhol lillahi minal janabati fardhol lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kalau mandi haid nanti cukup mengganti minal janabati diganti dengan minal haidi. Kalau untuk mandi nifas, minal haidi diganti minan nifasi. Untuk mandi melahirkan wiladah, minal haidi diganti dengan minal wiladati, dan begitu seterusnya. Paham ya? Niatnya sama, perbedaannya pada mandinya janabah atau haid atau nifas atau wiladah, tinggal mengganti katanya tersebut, ya, sebab mandi yang dilakukan. Paham sampai di sini? Paham ya? Saya ulangi lagi, hadis sahih dari Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi mandi, yang pertama dilakukan Nabi apa? Membasuh telapak dengan air yang suci. Yang nomor 2 adalah berwudu. Yang ketiga adalah menyela-nyela rambut. Akan tapi terlebih dahulu dibasahi jari-jari. Yang keempat, Nabi menyiram kepala sebanyak 3 kali, disertai niat. Setelah itu baru Nabi mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian beliau menyiram seluruh tubuhnya. Nomor berapa itu? Menyiram seluruh tubuh berarti nomor 5. Jadi hadis dari Sayyidah Aisyah ini ada 5 perkara yang harus kita ingat. Saya ulang, pertama apa tadi? Membasuh telapak tangan. Kedua berwudu. Ketiga menyela-nyela rambut kepala. Yang keempat menyiram atau mengguyur kepala. 3 kan? Yang terakhir meratakan siraman air ke seluruh tubuh. Disunahkan sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Gitu. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua. Ini nanti ada penggabungan, ya. Hadis yang kedua dari istri Nabi, yaitu Sayyidah Maimunah. Jadi siapa? Sayyidah Maimunah. Yang pertama tadi dari istri Nabi yang bernama Aisyah. Dari istri Nabi Aisyah ada 5 perkara ketika Nabi mandi. Caranya, ya. Terus untuk hadis dari Maimunah ini juga dari riwayat Bukhari Muslim, ya. Dari Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha, beliau mengatakan, saya menyiapkan air bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub, ya. Jadi seorang istri menyiapkan suami, ya, istri yang solih. Itu besok kalau kalian punya istri seperti itu, cari yang solih, perhatian sama suami. Selanjutnya, kemudian beliau menuangkan air tersebut, ya, dengan tangan kanannya
di atas tangan kirinya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Ya. Yang pertama dilakukan Nabi sama seperti hadis pertama, yaitu mencuci telapak tangan. Sama kan? Sekarang yang kedua dilakukan Nabi apa? Yang kedua kemudian Nabi mencuci kemaluannya. Ya, istinja. Cebok, bahasa Indonesianya cebok, ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Cawik. Nah, tuh. Setelah mencuci telapak tangan, Nabi kemudian membersihkan baik kemaluan belakang atau depan. Ya, itu harus dicuci supaya bersih dari najis. Kemudian yang dilakukan Nabi apa setelah mencuci kemaluan? Lalu Nabi menggosokkan tangannya di tanah atau di tembok sebanyak 2 atau 3. Zaman dahulu tidak ada sabun, belum ada sabun, ya. Jadi Nabi menggosokkan tembok seperti ini untuk menghilangkan najis setelah mencuci kemaluan. Biasanya setelah kita mencuci kemaluan kan ada apa? Sisa yang kurang sedap, ya toh? Masih atau mungkin agak licin, ya toh? Nah, itu cara menghilangkan digosok-gosokkan ke tembok. Itu zaman dahulu. Karena belum ada sabun. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada sabun, bisa menggunakan sabun. Selanjutnya, apa yang dilakukan Nabi setelah menggosokkan tangannya ke tembok, ya, atau ke tanah? Ini tangan kiri loh ya, yang untuk cebok menggunakan tangan kiri. Kemudian yang dilakukan Nabi adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsak itu menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, tidak ditelan. Itu namanya berkumur-kumur lalu menghirup air ke dalam hidung. Kemudian beliau cuci muka dan kedua tangannya sampai siku. Kemudian beliau siram kepalanya, lalu seluruh tubuhnya. Maksudnya apa? Setelah Nabi menggosokkan tangannya ke tembok atau ke tanah, kemudian Nabi berwudu. Karena gerakan berkumur menghirup air ke hidung itu adalah gerakan wudu. Paham ya? Kemudian Nabi mengguyurkan air ke kepalanya sebanyak berapa? 3 kali. Setelah mengguyurkan air ke kepala, kemudian Nabi mengguyurkan air atau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau mengambil posisi atau tempat bergeser lalu mencuci kedua kakinya. Kemudian saya memberikan istrinya ya, Maimunah. Kemudian saya memberikan kepadanya kain semacam handuk. Kalau zaman sekarang handuk, kain zaman dulu ya, belum ada handuk. Intinya kain untuk membersihkan apa? Mengeringkan air. Tetapi beliau tidak menginginkannya. Nah, Nabi dikasih handuk tidak mau. Ya. Lalu beliau menyeka air di tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya. Nabi lebih apa? Mengeringkan air dari tubuh itu memakai tangan. Nah, ini contohnya ya. Dibersihkan pakai tangan. Tidak mau pakai handuk. Itu yang dilakukan Nabi. Dari hadis pertama dan kedua kita ambil kesimpulan, ya, kita gabungkan
Yang pertama cara mandi besar adalah satu, ya. Kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam kamar mandi kita cukup di dalam hati. Kalau di luar kamar mandi boleh baca Bismillah dengan keras. Yang kedua adalah mencuci telapak tangan. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Oh bukan. Yang ketiga adalah mencuci kemaluan. Jangan sampai berwudu kemaluannya masih kotor, nggak boleh, harus kemaluannya bersih terlebih dahulu. Kemudian setelah mencuci kemaluan baru berwudu. Setelah berwudu baru kita menyela-nyela rambut. Setelah menyela rambut kemudian kita menyiram kepala disertai dengan niat mandi wajib. Setelah itu kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan. Diawali dari bagian yang kanan sampai merata, baru sebelah kiri sampai merata. Jangan sampai sekali-kali ada air yang tidak melewati bagian tubuh. Makanya harus diratakan dengan telapak tangan biar air merata. Setelah air merata semua, sudah cukup sah mandi kita. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Alhamdulillah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa sholat 5 waktu dan membaca sholat. Sekian dari saya. Jangan lupa ya, bagi-bagi ilmu supaya menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ditularkan ilmunya kepada orang lain. Subscribe dan share supaya berkah dan berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.